Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Hani dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan materi tentang APEC. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation merupakan suatu organisasi di negara-negara Asia Pasifik yang terjadi pada tahun 1989. Latar belakang terjadinya APEC pertama itu munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE dan North America Free Trade Area atau NAFTA, dan yang kedua itu perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Terdapat 21 negara anggota APEC. Pertama, Australia, kedua Brunei Darussalam, ketiga Kanada, keempat Chili, kelima Tiongkok, keenam Hong Kong, ketujuh Indonesia atau Jepang, kedelapan Korea Selatan, kesembilan Malaysia, kesepuluh Meksiko, kesebelas Selandia Baru, ke-12 Filipina, ke-13 Peru, ke-14 Papua Nugini, ke-15 Rusia, ke-16 Singapura, ke-17 Taiwan, ke-18 Thailand, ke-19 Amerika Serikat, ke-20 Vietnam, dan ke-21 Mongolia. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Untuk mencapai Global Goals, kerjasama APEC didasarkan pada 3 pilar, yaitu perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, yang kedua fasilitas perdagangan dan investasi, dan yang ketiga kerjasama ekonomi dan teknik. Manfaat APEC bagi Indonesia, yang pertama itu sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua itu sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia. Yang ketiga, sebagai sarana peningkatan investasi. Yang keempat, sebagai organisasi yang bersifat fleksibel. APEC menjadi sarana untuk membahas berbagai isu-isu perekonomian internasional. Yang kelima, APEC merupakan forum konsolidasi menuju era perdagangan terbuka dan sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral. Yang keenam, sebagai peningkatan peran swasta, dan APEC sebagai forum bertukar pengalaman. Manfaat APEC bagi kawasan, yang pertama itu turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan. Yang ketiga, sebagai sarana pembahasan isu-isu. Yang keempat, sebagai sarana mendorong paradigma pertumbuhan. Kerjasama di APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, konsensus. Yang kedua, voluntary and non-binding. Yang ketiga, concerted unitarism. Yang keempat, differentiated time frame. Pendiri organisasi APEC tersebut merupakan Perdana Menteri Australia yang bernama Bob Hawke. KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.